Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Minggu ini adalah minggu pertama musim Lent, dan marilah kita mempersiapkan hati dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan bersama dengan kamu. Doa untuk kesucian semua. Allah yang Maha Kuasa, hati manusia terbentang di hadapan-Mu, semua keinginan diketahui-Mu, dan tiada rahsia tersembunyi daripada-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. 10 perintah. Tuhan kita Yesus Kristus berfirman, "Jika kamu mengasihiku, turutilah perintah-perintahku. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan menurutinya. Dengarlah mereka yang mendengar firman Allah dan menurutinya. Dengarlah perintah-perintah yang Allah telah berikan kepada umat-Nya dan simpanlah di dalam hati. Akulah Tuhan Allah kamu, janganlah kamu ada Tuhan lain melainkan aku. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati,
dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Janganlah kamu membuat berhala bagi dirimu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Janganlah kamu menghina nama Tuhan Allahmu. Kamu harus menyembahnya dengan perasaan takjub dan taksim. Ingatlah hari Tuhan dan pastikannya kudus. Kristus telah bangkit daripada mati. Tumpukan pikiran kamu kepada benda yang di syurga dan bukan kepada benda yang di bumi. Hormatlah ayah dan ibumu, hidup seperti hamba Allah. Hormatlah sekalian manusia, kasihilah saudara-saudaramu. Janganlah kamu melakukan pembunuhan, berdamailah sesama sendiri, atasilah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu berzina, ketahuilah bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Kudus. Janganlah kamu mencuri, hendaklah kamu bersikap jujur dalam semua pekerjaan, dan peliharalah mereka yang serba kekurangan. Janganlah kamu menjadi saksi dusta, biarlah setiap orang bercakap hal yang benar. Janganlah kamu mendambakan hak milik orang lain. Ingatlah firman Tuhan Yesus, memberi itu lebih berberkat daripada menerima. Kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri, kerana berkasihan itu menyempurnakan adat. Doa untuk penyesalan. Kerana Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberi anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di syurga, dan membawa kita kehidupan yang kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan, dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah, serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua untuk doa penyesalan. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam pikiran, pertuturan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat-amat menyesal dan bertobat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami, ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan, dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Doa untuk minggu ini. Allah yang Maha Kuasa, anak-Mu Yesus Kristus telah berpuasa 40 hari di padang gurun dan dicubai seperti kami juga, tetapi tidak berdosa. Berberkatlah kami, semoga kami dapat mendisiplinkan diri kami dengan mentaati Roh Kudus-Mu, dan seperti Engkau yang mengetahui kelemahan kami, begitu juga kami mengetahui kuasa-Mu untuk menyelamat. Melalui Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil diambil daripada Markus, bab yang pertama, ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-15. Kemudian Yesus datang dari Nazaret di negeri Galilea.
Lalu Yohanes membaptis dia di sungai Yordan. Sebaik sahaja Yesus keluar dari sungai itu, dia nampak langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara Allah, "Engkaukah anakku yang aku kasihi? Engkau menyenangkan hatiku." Roh Allah segera memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari Yesus di situ dan dicubai oleh iblis. Binatang liar juga ada di situ dan malaikat datang menolong dia. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mengisytiharkan berita baik daripada Allah. Dia berkata, "Masanya sudah tiba. Tidak lama lagi Allah akan memerintah. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan percayalah kepada berita baik ini." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Shalom saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berasa girang khususnya untuk pagi ini karena kita dapat bertemu kembali. Khususnya di dalam virtual ini, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Penyataan firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Markus bab yang pertama daripada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-15. Tetapi fokus kita pada pagi ini adalah ayat yang ke-15 dan saya akan bacakan kepada kita semua. Dia berkata, "Masanya sudah tiba. Tidak lama lagi Allah akan memerintah. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan percayalah kepada berita baik ini." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam beberapa tahun ini, berbagai bencana melanda di seluruh dunia dan mengarah kepada bencana yang semakin besar dan semakin parah, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Bukan sahaja bencana alam, tetapi penularan penyakit berjangkit yang kini sudah meragut nyawa 2 juta penduduk dunia. Yang diklasifikasikan sebagai pandemik dan baki yang dijangkiti penyakit ini ialah 93 juta orang. Dan saya ingin memetik kata daripada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yaitu PBB, yaitu Antonio Guterres. Beliau mengatakan, sains telah berjaya, tetapi solidarity telah gagal. Pernyataan ini dibuat kerana andaian awal yang diberikan oleh WHO mengatakan bahawa oleh kerana keberkesanan vaksin sehinggakan adanya kelonggaran bagi perjalanan antara bangsa yang membuatkan penularan penyakit ini semakin berleluasa di seluruh dunia. Namun, apa yang ingin dikongsikan pada pagi ini bukanlah tentang penularan penyakit ini, tetapi kata solidarity yang menggabungkan 2 kata, yaitu solid dan unity. Jika diterjemahkan secara harfiah, ia membawa erti kesatuan yang mampan dan juga membawa maksud perpaduan. Saya ingin membawa kita untuk menyelami erti dari kata kesatuan yang mampan. Kerana erti kesatuan di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan bahawa ada hubungannya dengan Tuhan dan disamaertikan dengan keesaan. Pernyataan ini membuatkan kita berfikir, apakah yang akan membuatkan kesatuan kita dengan Tuhan menjadi mampan dan terus berkembang di dalam perhubungan dengan Dia. Situasi dan bencana yang terjadi di sekeliling membuatkan kita teringat kepada kata-kata Tuhan Yesus sendiri pada saat Dia mengatakan, "Masanya sudah tiba, tidak lama lagi Allah akan memerintah. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan percayalah kepada berita baik ini." Markus bab yang pertama ayat yang ke-15.
Jelas sekali, kesatuan yang mampan hanya boleh dimiliki dengan adanya pertaubatan yang sejati. Sekali lagi saya ulangi, kesatuan yang mampan hanya boleh dimiliki dengan adanya pertaubatan yang sejati. Sehingga kan tema musim gereja, yaitu Lent, yang sangat sinonim dengan tema pertaubatan. Pertaubatan merupakan tema yang akan diangkat sebagai satu daripada kepentingan musim Lent. Karena musim ini merupakan masanya kita semua benar-benar bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan dan beralih kepada berita baik yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua. Saudara dan saudari, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah artinya pertaubatan sejati? Apakah artinya pertaubatan sejati? Dan bagaimana kita dapat mencapai pertaubatan sejati? Mari kita menjelajahi topik ini bersama-sama. Jika kita melihat pertaubatan di dalam siri Alkitab, kita akan menemukan dua pertaubatan dari banyak-banyak pertaubatan yang dialami sepanjang sejarah Alkitab. Dan saya akan mengungkapkan dua daripada pertobatan di dalam Alkitab. Pertobatan yang pertama, yaitu pertobatan orang Niniwe. Ketika berbicara tentang pertobatan sejati, kita harus mengungkit bagaimana orang Niniwe benar-benar bertaubat kepada Tuhan. Ketika orang Niniwe benar-benar mendengar perintah Tuhan melalui Yunus, mulailah Yunus masuk ke kota itu 1 hari perjalanan. Lalu ia berseru dan berkata, 40 hari lagi dan Niniwe akan ditunggang balikkan. Yunus bab yang ketiga, ayat yang keempat. Mereka percaya dan mematuhi perintah Tuhan dan bersedia untuk bertaubat. Raja Niniwe juga melakukan tindakan pertaubatan. Dia mengesampingkan kedudukan rajanya, melepaskan jubah rajanya, dan duduk di abu. Dan dia juga memerintah orang dan haiwan untuk berpuasa, dan membuat orang dewasa dan anak-anak mengakui dosa dan bertaubat kepada Tuhan dalam kain kabung dan abu. Orang-orang Niniwe menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh di dalam hati mereka, bertekad untuk berpaling dari jalan jahat mereka dan meninggalkan kejahatan di tangan mereka. Tuhan memeriksa kedalaman hati mereka dan akhirnya Dia mengubah pemikirannya dan tidak menghancurkan mereka. Bagaimana pula dengan kita pada saat ini? Adakah kita benar-benar berasa bertobat di dalam kehidupan kita, dalam setiap kelakuan kita? Pertobatan yang kedua, yaitu pertobatan Raja Daud. Pengalaman pertobatan Raja Daud juga dicatat di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yahweh mengutus Nabi Nathaniel untuk berbicara kepada Daud, agar Daud menyadari bahwa merebut Bathsheba dan membunuh Uria adalah dosa. Ia sangat menyesal dan membenci dirinya, berpuasa dan berdoa setiap hari di hadapan Tuhan, bertaubat dan mengakui dosa-dosanya dan meminta belas kasihan Tuhan. Dia berdoa, "Kembalilah, wahai Yahweh, bebaskanlah jiwaku, selamatkanlah aku karena belas kasihan-Mu. Sepanjang malam aku membasahi peraduanku, aku mengenangi petiduranku dengan air mataku." Mazmur bab yang ke-6, ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-6. Jadi tidak sukar untuk dilihat bahwa pertobatan sejati tidak sederhana mengakui dosa-dosa dan perbuatan jahat kita kepada Tuhan dalam doa, tetapi bergantung pada apa yang kita lakukan dan apakah kita memiliki perubahan yang nyata.
Secara khusus, untuk mencapai pertaubatan sejati, kita perlu tahu apa sikap Tuhan terhadap dosa-dosa manusia. Dan kita harus menyadari kepentingan dan bahaya dari dosa-dosa kita. Hanya dengan cara inilah penghormatan dan ketakutan yang sejati akan Tuhan muncul di dalam diri kita. Dan kemudian kita akan merasakan pertobatan dan kebencian sejati dari lubuk hati kita atas dosa-dosa kita. Kita tidak akan lagi berjalan di jalan lama seperti yang selalu kita lakukan. Dan kita akan mulai membuat perubahan dan menjadi orang yang baru. Hanya inilah yang disebut sebagai pertaubatan yang sejati. Pertaubatan yang sejati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat kita merenungkan, adakah kita memiliki pertaubatan yang sejati? Kita sering membandingkan dengan diri kita sendiri. Adakah kita memiliki pertobatan yang sejati? Ada beberapa orang mungkin akan berkata, sebelum kami percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika kami mengalami suatu masalah, kami akan berdebat dengan orang-orang pada hal yang terjadi kepada kami. Tetapi sekarang kami memiliki kerendahan hati, seperti toleransi dan kesabaran. Sebelumnya kami adalah orang yang sangat egois. Ketika kami melakukan sesuatu, kami selalu mempertimbangkan kepentingan diri sendiri. Tetapi sekarang kami memiliki kasih sayang untuk menolong orang lain. Dan ketika kami melihat orang lain lemah, kami juga akan memberikan dukungan dan lain-lainnya. Kami memiliki perilaku lahiriah yang baik. Bukankah itu merupakan manifestasi pertaubatan yang sejati? Namun, pernahkah kita memikirkan berapa lama kita dapat bertahan jika kita bertobat dengan cara ini? Sebenarnya kita boleh merasakan di dalam kehidupan kita. Biasanya kita dapat bertoleransi dan bersabar dengan orang lain. Tidak merebut dan juga tidak bertengkar dengan orang lain. Tidak merebut ataupun bertengkar dengan orang lain, ia hanya terjadi ketika tidak melibatkan kepentingan pribadi. Tetapi begitu ada pihak yang menyentuh kepentingan kita, atau ketika orang lain melukai harga diri kita, kita masih boleh merasakan suatu kebencian kepada mereka. Bahkan kita juga merasakan bahwa kita memikirkan cara untuk membalas dendam. Meskipun kita terlihat rendah hati, tetapi ketika kita mengalami masalah dan ketika pandangan kita tidak sama dengan orang lain, kita selalu ingin pihak lain mendengarkan kita. Meskipun tidak ada perselisihan, hati kita selalu berasa keras pada diri kita dan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Selain itu, kita juga akan berbohong, menipu orang lain, kehilangan kesabaran, mengungkapkan panas baran kita dan iri hati pada orang lain. Meskipun kita sering berdoa dan mengakui dosa-dosa kita, itu hanya dilakukan secara pengakuan lisan dan tidak membenci ataupun meremehkan orang lain. Kita merasakan bahwa jadi kita akan membuat kesalahan lama yang sama dalam beberapa situasi. Hidup dalam lingkaran dosa, yaitu berbuat dosa di siang hari dan mengaku di malam hari dan tidak memiliki perubahan yang nyata. Tuhan Yesus, karena pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Tidak ada pohon yang buruk yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pokok dikenal dengan buahnya sendiri. Sebab dari semak duri orang tidak mengumpulkan buah hara, atau dari semak duri mengumpulkan anggur mereka. Lukas bab yang ke-6, ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-44. Matius bab 3 ayat 8 juga mengatakan, karena itu bawalah buah-buah memenuhi pertaubatan. Saudara dan saudari, dari pelakuan dan tingkah laku kita yang akan mencerminkan adakah kita memiliki pertaubatan yang sejati.
Mungkin beberapa orang akan bertanya, dosa-dosa kita diampuni karena kita telah menerima keselamatan Tuhan Yesus. Tetapi mengapa kita masih hidup di dalam dosa dan gagal mencapai pertaubatan yang sejati? Mari kita membaca dua bahagian dari firman Tuhan dan kemudian kita akan memahami penyataan ini. Walaupun kita diselamatkan pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, namun kita harus setia di dalam kekudusan yang di dalam penebusan Yesus, karena kita harus sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus bab yang kelima ayat yang ke-8. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuatkan dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat yang kedua. Dan 1 Yohanes bab yang ketiga ayat keempat memperingati kita kembali. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa alasan mengapa kita masih berbuat dosa dan tidak dapat mencapai pertaubatan sejati adalah kerana kita memiliki sifat dosa yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan Tuhan Yesus sesuai dengan keperluan manusia. Dia melakukan pekerjaan penebusan, menjadi korban penghapus dosa bagi umat manusia melalui penyaliban dan membebaskan manusia dari kutukan hukum-hukum. Karena itu, selama kita mengakui dosa dan bertobat kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita akan diampuni dan kita kemudian layak untuk menerima anugerah-Nya yang berlimpah. Namun, Tuhan Yesus hanya membebaskan kita daripada dosa-dosa kita, tetapi Dia tidak membebaskan kita daripada sifat dosa kita. Karena itu, sifat dosa selalu ada di dalam diri kita, seperti kesombongan, keangkuhan, kebongkakan, tipu daya, serta keserakahan dan kejahatan. Masih tetap ada di dalam diri kita dan di dalam sumber daripada dosa kita. Jika kita tidak dapat melepaskan diri daripada sifat-sifat yang rosak ini, kita akan sering berdosa dan melawan Tuhan tanpa sedar. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Dengan kata lain, jika sifat dosa kita dan sumber dosa kita tidak dapat diselesaikan, tidak peduli berapa lama kita percaya kepada Tuhan, kita masih tidak dapat mencapai pertobatan sejati atau berhenti berbuat dosa, dan kita tidak akan pernah masuk kerajaan syurga kerana dosa yang kita lakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir zaman ini, Tuhan mengungkapkan kebenarannya untuk membuat orang mencapai pertaubatan sejati. Firman-Nya mengungkapkan dengan sangat jelas sifat dosa kita yang menentang dan mengkhianati Tuhan, sikap kita terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran, serta pengajaran kita yang salah dalam iman kita kepada Tuhan, dan pembedaan tindakan dan fikiran kita di kedalaman hati kita. Firman Tuhan ibarat pedang yang bermata dua, menembusi hati kita dan membuatkan kita mengetahui akar dosa kita dan melihat dengan jelas kebenaran mengenai kerusakan kita. Memungkinkan kita untuk mengenal bagaimanakah sifat dan substansi kita penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Keegoan kita dan kekejian kita membuatkan kita sering terpedaya dengan tipu daya yang lain. Kita tahu dengan jelas syarat Tuhan, tetapi kita selalu dikendalikan oleh watak-watak iblis ini, memberontak terhadap Tuhan dan melawan Tuhan tanpa terkendali. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang pekerjaan penghakiman Tuhan sudah mendekati akhirnya, dan semua jenis bencana terjadi satu demi satu.
Jika kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertaubat, pada saat kritis ini, hanya dengan menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, barulah kita akan dapat dan kita tidak terbelenggu oleh dosa dan mencapai pertaubatan sejati. Kalau tidak, impian kita untuk memasuki kerajaan syurga tidak akan pernah terwujud. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, musim ini merupakan musim di mana kita harus menyediakan diri kita. Kita harus mengalami pertaubatan yang sejati dalam setiap tingkah laku kita, karena firman Tuhan senantiasa akan mengajar dan membimbing kita. Tuhan memberkati kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan iman nasiah. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang abadi diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada ada benar, diperanakan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari syurga, oleh kuasa Roh Kudus dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerjaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya pada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa untuk Eklesia dan juga dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikannya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Kami berterima kasih Tuhan ke atas firman-Mu yang hidup yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, Reverend Billy Bilin. Dan pada musim lain ini, Tuhan, kami berdoa agar dijauhkanlah dan hindarkanlah kami dari godaan oleh iblis yang sentiasa mengaung di sekeliling kami. Kami berdoa agar dapat menahan keinginan daging dan sentiasa dekat dengan firman-Mu. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau sentiasa di sisi kami. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, perkasakanlah bisop kami, Donald Jude dan penolongnya, Bisop Nelson Ugas, dan semua Eklesia-Mu dalam pelayanan Kristus, supaya orang yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dalam kebenaran dan hidup bersama dalam kasih Tuhan dan meninggikan kemuliaan-Mu di dunia ini. Di gereja kami di Singklamba, kami berdoa kepada bika kami, Asdiken Stanley Busing, Reverend Augustine Saidi, Reverend Billy Belin, Reverend Josim, Deacon Roland Rayang, Deacon Yo Winton, Subdeacon, Readers, Lerida, dan semua pimpin organisasi dan ministry gereja kami. Pimpinlah mereka oleh kasih-Mu yang tidak terbatas. Kurniakanlah kebijaksanaan dan hikmat, dan urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kami berdoa kepada pemimpin negara kami Malaysia yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, supaya mereka mentadbir negara ini dengan adil dan saksama. Dan kami berdoa kepada ekonomi kami Malaysia agar bertumbuh dengan cepat dan dapat diberkati, rakyat-rakyat dapat
peluang pekerjaan demi untuk menjara kehidupan keluarga. Dan kami berdoa kepada penyebaran penyakit COVID-19 ini supaya dapat dihapuskan dengan secepat mungkin, dan berdoa juga kepada petugas barisan hadapan agar mereka dihindar dari dan dilindungi dari jangkitan virus ini. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kurniakanlah berkat pemulihan dan keselamatan kesihatan kepada keluarga kami, sahabat handai dan juga jiran-jiran kami. Kami mohon keselamatan dan kesihatan kepada anak-anak kami yang masih bersekolah dan juga yang sedang dan akan menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari ini, dan berilah mereka ketabahan dan kesenangan hati. Dan juga kami berdoa kepada mereka yang mengalami sakit penyakit daripada jasmani dan rohani, mereka yang di hospital ataupun di rumah, oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Dengarlah kami semasa kami mengingati mereka yang telah mati dalam iman Kristus. Menurut perjanjian-Mu, berikanlah kami bersama-sama mereka bagian dalam kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, bersukacitalah dalam damai dan kasih Tuhan. Dalam persekutuan sengkelama semua orang saleh-Mu, kami menyerahkan diri dan semua orang Kristian kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Bersama Bapa yang pengasih, terimalah doa ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Khususnya untuk sesi ini, kita akan mendoakan khususnya bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Biarlah berkat Tuhan memberkati kita semua di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, yang kami kenal dan kami memahami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini khususnya kami ingin menyerahkan bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, Bapa. Kami percaya bahwa mereka telah memberikan sedaya upaya mereka. Mereka telah memberikan usaha yang datangnya daripada Engkau. Kami minta pada saat ini, Bapa, mereka telah bersusah payah untuk mempelajari setiap apapun yang mereka ingin miliki, yaitu kepandaian. Bapa, ajarkanlah mereka supaya pada saat mereka mengejar tentang kepintaran yang mereka inginkan, datangnya daripada Engkau. Kerana permulaan hikmat adalah pada saat mereka takut akan Tuhan. Bapa, kami ingin dari dalam hati kami supaya Engkau memberkati mereka. Berikan mereka keupayaan supaya mereka bukan sahaja dapat mengingati, tetapi mereka juga dapat melaksanakan peperiksaan itu dengan jayanya. Kerana mereka berlandaskan, mereka mengharapkan kasih karunia Engkau beserta dengan mereka pada saat mereka menduduki peperiksaan itu, Bapa. Berkati setiap mereka, Bapa, supaya setiap apapun yang mereka ingin pelajari, apapun yang mereka usahakan, itu merupakan tangga berkatnya daripada Engkau. Bapa, kami ingin menyerahkan doa ini pada saat kami menyerahkannya di dalam hati kami, supaya terungkap apa yang kami inginkan. Kami percaya bahwa Engkau akan bersama-sama dengan mereka. Dan kami percaya juga bahwa Engkau akan mengiringi mereka
supaya mereka dapat berjaya, supaya mereka dapat menggunakan kepandaian mereka itu untuk kemuliaan Engkau. Berkati mereka Bapa, dan berkati juga keluarga mereka di saat mereka berada di dalam kesusahan. Engkau memberikan mereka suatu kesegaran, yaitu firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengajarkan mereka, dan firman-Mu menjadi tonggak kejayaan mereka. Kami serahkan semua ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memperhatikan berkat daripada Tuhan. Kristus memberikan kamu rahmat untuk hidup dalam kesucian, untuk menafikan diri sendiri, mengangkat salib dan mengikutinya. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.